Halo adik-adik, selamat datang di video pembelajaran matematika. Dengan belajar matematika, kita bisa mengeksplorasi dunia menggunakan cara yang baru dan menarik, sehingga belajar matematika akan semakin seru dan menyenangkan. Pembelajaran ini kita akan membahas materi mengenai kekongruenan dan kesebangunan, di mana materinya akan kita bagi menjadi 2 kali pertemuan dalam bentuk video pembelajaran. Nah, untuk video pembelajaran yang pertama ini, kita akan membahas materi mengenai kekongruenan bangun datar. Untuk itu, diharapkan kepada adik-adik agar tetap fokus selama pembelajaran sedang berlangsung. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, adik-adik diharapkan dapat mencapai tujuan pembelajaran. 1. Membedakan 2 benda yang kongruen melalui gambar atau model bangun datar. 2. Menyebutkan pengertian kekongruenan bangun datar. 3. Memahami konsep kekongruenan bangun datar melalui beberapa gambar atau bangun datar. 4. Menjelaskan syarat-syarat atau sifat-sifat 2 bangun yang kongruen jika diberikan gambar 2 bangun yang kongruen. 5. Membuktikan 2 segitiga kongruen atau tidak jika diberikan gambar 2 segitiga kongruen beserta beberapa informasi mengenai panjang sisi atau besar sudutnya. 6. Menyelesaikan masalah sehari-hari berdasarkan hasil pengamatan yang terkait dengan penerapan konsep kekongruenan jika diberikan permasalahan terkait. Tahukah adik-adik bahwa ada begitu banyak benda yang dapat kita temui di lingkungan sekitar kita? Nah, benda-benda tersebut tentu ada yang memiliki kesamaan dan perbedaan, mulai dari bentuk, ukuran, warna, dan sebagainya. Nah, pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas seputar benda-benda tersebut, yaitu kekongruenan bangun datar. Nah, sekarang kita perhatikan gambar di samping. Di sini ada sebuah foto yang mempunyai ukuran 40 x 60 cm. Dan foto yang kedua mempunyai ukuran 60 x 40 cm. Dan jika kita bandingkan, kedua foto ini mempunyai bentuk yang sama, yaitu sama-sama persegi panjang. Dan ukurannya juga sama, yaitu panjangnya 60 cm dan lebarnya itu 40 cm. Sehingga panjang dan lebar dari kedua foto ini sama. Nah, karena ukuran dan bentuk dari kedua foto ini sama, maka dapat kita katakan bahwa kedua gambar ini kongruen. Simbolnya dapat kita lihat pada gambar di samping. Selanjutnya, di sini ada satu foto yang mempunyai ukuran 40 x 30 cm. Dan foto yang kedua mempunyai ukuran 40 x 80 cm. Jika kita perhatikan, kedua foto ini mempunyai bentuk yang sama, yaitu sama-sama persegi panjang, namun ukurannya berbeda. Sehingga dapat kita katakan bahwa kedua gambar ini tidak kongruen, atau simbolnya bisa kita lihat pada gambar di samping. Nah, adik-adik, setelah kita memperhatikan gambar-gambar yang ada di sebelah ini, maka dapat kita simpulkan bahwa kongruen itu merupakan benda atau bangun datar yang mempunyai ukuran dan bentuk yang sama. Nah, untuk lebih memahami lagi, maka kita perhatikan apa saja syarat-syarat dari kekongruenan. Di sini ada 2 buah trapesium, yaitu trapesium ABCD dan trapesium JKLM. Nah, syarat dari kekongruenan itu pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Dan yang kedua,
sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, kita perhatikan apa saja sisi-sisi yang bersesuaian dari kedua trapesium. Pertama, sisi AB bersesuaian dengan sisi JK. Sisi BC bersesuaian dengan sisi KL. Sisi CD bersesuaian dengan sisi LM. Dan sisi DA bersesuaian dengan sisi MJ. Selanjutnya, kita lihat apa saja sudut-sudut yang bersesuaian. Pertama, sudut A sama dengan sudut J. Selanjutnya, sudut B sama dengan sudut K. Sudut C sama dengan sudut L, dan yang terakhir, sudut D sama dengan sudut M. Nah, karena kita sudah menentukan apa saja sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian, maka dapat kita katakan bahwa trapesium ABCD kongruen dengan trapesium JKLM. Penulisannya dapat kita lihat pada gambar di samping. Untuk lebih memahami lagi mengenai kekongruenan, maka kita perhatikan contoh soal yang pertama. Di sini kita diminta untuk menentukan pasangan-pasangan bangun datar yang kongruen. Untuk itu, mari kita kerjakan. Nah, pertama, bangun datar A itu adalah belah ketupat. Maka kita cari bangun datar yang lain yang sama dengan bangun datar A. Di sini dapat kita lihat bangun datar A kongruen dengan bangun datar O. Selanjutnya, bangun datar B kongruen dengan bangun datar K. Nah, bangun datar C itu tidak ada yang sama ya, meskipun ada lingkaran, yaitu bangun datar P, namun ukurannya tidak sama. Sehingga pada bangun datar C itu tidak ada yang sama. Selanjutnya, bangun datar D itu kongruen dengan bangun datar M. Bangun datar E kongruen dengan bangun datar L. Bangun datar F kongruen dengan bangun datar I. Bangun datar G kongruen dengan bangun datar J. Bangun datar N kongruen dengan bangun datar V. Dan yang terakhir, bangun datar Q kongruen dengan bangun datar R. Selanjutnya, itu contoh soal yang kedua. Manakah belah ketupat yang kongruen? Di sini kita melihat ada 3 buah gambar dari belah ketupat. Nah, kita tentukan mana dari ketiga belah ketupat ini yang kongruen. Pertama, kita ingat dulu apa saja syarat-syarat dari kekongruenan. Pertama, sisi-sisinya harus sama panjang. Dan yang kedua, sudut-sudutnya juga harus sama besar. Nah, kita perhatikan pada bangun datar A itu mempunyai ukuran sisinya itu 5 cm. Bangun datar B itu 5,5 cm dan bangun datar C itu 5 cm. Sehingga dapat kita lihat bahwa sisi-sisi yang bersesuaian dengan bangun datar ini yaitu A dan C. Selanjutnya, kita perhatikan sudut-sudut yang bersesuaian. Nah, karena bangun datar A dan C itu tadi memungkinkan untuk kongruen, sedangkan B itu tidak, maka kita lanjutkan untuk memeriksa sudut-sudutnya. Pada bangun datar A, itu yang kita ketahui sudutnya itu ada 50 derajat. Jika kita ingat kembali materi-materi yang kita pelajari sebelumnya, bahwa di belah ketupat itu sudut yang berhadapan dengan sudut yang saling berhadapan itu mempunyai ukuran yang sama, sehingga sudut yang berhadapan dengan 50 derajat itu sama dengan 50 derajat juga. Nah, kemudian jika kita ingat lagi bahwa dalam satu belah ketupat itu jumlah semua sudutnya adalah 360 derajat. Sehingga jika kita kurangi dengan jumlah sudut yang kita ketahui, maka 360 derajat dikurang 100, maka sisa sudut yang belum kita dapatkan yaitu 260 derajat. Nah, karena 260 derajat ini merupakan jumlah sudut yang sama saling berhadapan, maka 260 kita bagi 2 sehingga kita dapatkan nilai 130 derajat. Dan sudut yang lainnya itu 360 derajat sama dengan belah ketupat C, sehingga dapat kita simpulkan bahwa
belah ketupat A kongruen dengan belah ketupat C. Selanjutnya, contoh soal yang ketiga. Di sini ada dua buah trapesium. Nah, pertanyaannya, jika panjang sisi AB sama dengan 40 cm, BC sama dengan 21 cm, BS RS sama dengan 16 cm, PS sama dengan 15 cm, maka tentukan panjang sisi AD, DC, PQ, dan QR. Pertanyaan selanjutnya, jika besar sudut A sama dengan 60 derajat, sudut B sama dengan 40 derajat, berapakah besar sudut R dan sudut S? Nah, pertama kita selesaikan bagian A. Untuk menentukan panjang dari sisi AD, DC, PQ, dan QR, maka kita tentukan dulu sisi-sisi yang bersesuaian. Di sini AB bersesuaian dengan PQ, DC bersesuaian dengan QR, DC bersesuaian dengan SR, dan AD bersesuaian dengan PS. Sehingga dapat kita tentukan bahwa AD itu sama dengan PS tadi panjangnya itu 15 cm. DC yang sama dengan SR itu nilainya 16 cm. PQ yang sama dengan AB itu sama dengan 40 cm. Dan terakhir QR sama dengan BC nilainya 21 cm. Sehingga kita sudah mendapatkan nilai-nilai dari sisi-sisi yang bersesuaian. Selanjutnya, penyelesaian bagian B. Untuk menentukan sudut R dan sudut S, maka kita tentukan sudut-sudut yang bersesuaian. Di sini ada sudut A bersesuaian dengan sudut P, sudut B bersesuaian dengan sudut Q, sudut C bersesuaian dengan sudut R, dan sudut D bersesuaian dengan sudut S. Selanjutnya, jika sudut A itu 60 derajat dan sudut B sama dengan 40 derajat, maka sudut P yang bersesuaian dengan sudut A itu sama dengan 60 derajat juga. Selanjutnya, sudut Q sama dengan sudut B itu nilainya 40 derajat. Sehingga sudut R ditambah dengan sudut Q itu nilainya 180 derajat. Kemudian sudut R sama dengan 180 derajat kita kurangi dengan sudut Q. Sehingga sudut Q itu tadi 40 derajat, sehingga sudut R itu sama dengan 180 derajat dikurang 40 derajat, maka nilainya 140 derajat. Selanjutnya, sudut S itu sama dengan 180 derajat dikurang dengan sudut P. Dan sudut P itu sama dengan 60 derajat, sehingga 180 derajat kita kurang 60 derajat, maka nilai dari sudut S itu sama dengan 180 derajat. Jadi, nilai dari sudut R itu 140 derajat dan sudut S itu 120 derajat. Nah, bagaimana adik-adik? Apakah sudah memahami tentang konsep dari kekongruenan bangun datar? Nah, untuk lebih memahami lagi tentang kekongruenan bangun datar, maka silakan coba latihan berikut. Setelah mempelajari tentang kekongruenan bangun datar, selanjutnya kita akan mempelajari tentang kekongruenan dua segitiga. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang kekongruenan segitiga, maka kita ingat kembali tentang syarat-syarat dari kekongruenan, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian juga sama besar. Seperti kita perhatikan, di sini ada dua buah foto yang mempunyai ukuran dan panjang dan lebar yang sama, dan bentuknya juga sama. Sehingga gambar ini dapat kita katakan kongruen. Selanjutnya di sini ada dua buah bangun datar, yaitu yang persegi yang mempunyai panjang sisinya 5 cm, sedangkan yang satu mempunyai ukuran panjang sisi yaitu 4 cm.
Dan jika kita ingat kembali syarat-syarat dari kekongruenan, maka kedua bangun datar ini tidak kongruen. Nah, selanjutnya di sini ada dua buah belah ketupat yang mempunyai panjang sisinya yaitu 5,5 cm dan yang satu 5 cm. Maka jika kita lihat kembali dari syarat kekongruenan, kedua gambar ini tidak kongruen. Nah, bagaimana dengan kekongruenan segitiga? Nah, kekongruenan dari segitiga ini sama saja syaratnya dengan kekongruenan yang kita pelajari sebelumnya, yaitu sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Seperti kita lihat pada gambar di samping, ada dua buah segitiga yang mempunyai panjang sisi itu sama dan sudut-sudutnya juga bersesuaian sama besar. Nah, untuk lebih memahami lagi mengenai kekongruenan segitiga, maka jika kita melihat beberapa kondisi dari gambar-gambar yang kita temui, maka dapat kita simpulkan gambar tersebut adalah gambar yang kongruen. Pertama, ketika ketiga pasangan sisi yang bersesuaian itu sama panjang, biasa kita sebut dengan kriteria sisi-sisi-sisi. Nah, jika kita temukan pada soal ada dua buah segitiga yang ketiga sisinya sudah kita ketahui dan bersesuaian itu sama panjang, maka dapat kita katakan atau sudah kita pastikan gambar tersebut kongruen. Selanjutnya, dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapitnya sama besar. Itu biasa kita sebut dengan sisi sudut sisi. Nah, ini jika kita temukan soal yang diketahui dua buah sisinya sama panjang atau dua pasang sisi sama panjang dan sudut yang bersesuaian itu sama besar, maka dapat kita pastikan bahwa dua segitiga tersebut juga kongruen. Kondisi yang ketiga yaitu dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang menghubungkan kedua sudut tersebut sama panjang atau biasa kita sebut dengan sudut sisi sudut. Yang keempat, dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sepanjang sisi dan sepasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Itu biasa kita sebut dengan sudut-sudut sisi. Dan yang terakhir, itu khusus untuk segitiga siku-siku, yaitu jika kita ketahui sisi miringnya dan salah satu dari sisi siku-siku yang bersesuaian sama panjang, maka dapat kita simpulkan atau kita pastikan gambar tersebut sudah pasti kongruen. Nah, untuk lebih memahami, maka kita kerjakan contoh soal berikut ini. Buktikan bahwa segitiga ABCD kongruen dengan segitiga EDC. Di sini ada dua buah segitiga, yaitu ABCD dan EDC. Nah, untuk membuktikannya, di sini kita sudah melihat ada dua pasang sisi yang sudah kita ketahui, yaitu sisi AC dan sisi CE, dan sisi DE dan CB. Kemudian sudutnya yaitu sudut ACB dan DCE atau sudut C. Nah, kita lihat dari sisinya. Sisinya yaitu AC itu sama dengan EC, itu bersesuaian. Kemudian sudutnya, sudut ACB bersesuaian dengan sudut ECD. Dan sisi BC bersesuaian dengan sisi DC. Jadi segitiga ABCD dan EDC itu kongruen. Selanjutnya, contoh soal yang kedua. Tunjukkan bahwa segitiga PQS dan segitiga RQS kongruen. Pembuktiannya dapat kita lakukan dengan pembuktian sisi-sisi-sisi. Karena mengapa sisi-sisi-sisi? Karena kita sudah mengetahui sisi-sisi yang sama panjang atau bersesuaian. Pertama, sisi PS bersesuaian dengan sisi RS.
Kemudian sisi SQ bersesuaian dengan sisi SQ yang ada pada segitiga PQS dan SQ yang ada pada segitiga RQS. Selanjutnya, sisi PQ sama dengan sisi RQ. Jadi segitiga ABCD kongruen dengan segitiga EDC. Untuk lebih memahami lagi tentang kekongruenan dua segitiga, maka silakan kerjakan latihan berikut ini. Adik-adik, dari kegiatan pembelajaran kita kali ini, kita dapat menyimpulkan beberapa poin. Pertama, kongruen adalah keadaan di mana dua buah bangun datar memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Selanjutnya, syarat kekongruenan ada dua, yaitu pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Dan yang ketiga, pada kekongruenan segitiga, kita dapat memastikan dua buah segitiga itu kongruen jika kita mengetahui beberapa hal atau kondisi yang ada pada segitiga. Pertama, sisi, kedua, sisi, sudut sisi, ketiga, sudut, sisi, sudut, empat, sudut, sisi, dan terakhir kelima yaitu sisi miring dan salah satu sisi pada siku-siku yang bersesuaian sama panjang. Terima kasih karena sudah mengikuti video pembelajaran dari awal sampai akhir. Semoga adik-adik dapat lebih semangat lagi dalam belajar matematika, khususnya pada materi kekongruenan bangun datar. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Ya ahowu.